Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya yang bernama Hairunisa dengan NIM 2020130102. Dan saya yang bernama Rejeka Anumanawara dengan NIM 2020130120. Dan saya Natal Jana dengan NIM 2020130119. Adapun judul dongeng yang akan kami sampaikan adalah tentang legenda Batu Menangis. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan mendongeng dan dramatisasi yang diampu oleh Ibu Musdalifah MPD. Selamat menyaksikan. Legenda Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang ayah tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kehidupan Darmi dan mamanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang mama bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara Darmi tumbuh menjadi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang gadis yang malas. Ia hanya berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap kali sang mama mengajak bekerja ke sawah, Darmi selalu menolak. Setiap sore, Darmi selalu berjalan-jalan di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya memamerkan wajah cantiknya dan sama sekali tidak mau membantu sang mama mencari uang di sawah. Setiap kali mamanya mengajak bekerja ke sawah, Darmi pun selalu menolak. Nak, ayo bantu mama bekerja di sawah. Tidak mau, aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor. Apakah kamu tidak kasihan melihatku, Nak? Tidak, mama saja sudah tua bekerja di sawah karena tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik pada wajahmu yang keriput. Darmi memaksa sang mama untuk memberikan uang upahnya dari bekerja di sawah. Mendengar jawaban Darmi, sang mama tak bisa berkata-kata dengan perasaan sedih. Ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Namun, Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus mendandani dirinya agar terlihat cantik. Setelah sang mama pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperolehnya mamanya untuk beli alat-alat kecantikan. Mana uang upah itu? Jangan, Nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi bedakku sudah habis. Aku harus membelinya. Kamu memang anak tidak tahu diri. Tahunya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Walaupun kesal dan marah, sang mama tetap memberikan uang upahnya pada Darmi. Darmi menuruti keinginan sang mama untuk pergi ke pasar, namun dengan satu syarat. Hal ini pun terus terjadi hingga keesokan harinya. Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh sang mama untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan ini selalu terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, sang mama hendak ke pasar, dan Darmi berpesan untuk dibelikan sebuah alat kecantikan. Namun, mamanya tidak tahu alat kecantikan yang ia maksud. Kemudian mamanya mengajak Darmi agar ia ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo temani mama ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar bersama mama. Tapi mama tidak tahu alat kecantikan yang kamu maksud itu, Nak. Setelah didesak dan dengan perasaan terpaksa, Darmi bersedia menemani mamanya ke pasar. Namun ia memberikan syarat. Aku mau ikut ke pasar, tapi dengan syarat mama harus berjalan di belakangku. Memang kenapa, Nak? Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan mama. Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini orang tua kandungmu?
Mama seharusnya berkaca lihat wajah yang sudah keriput dan pakaian yang sangat kotor itu. Aku malu punya orang tua yang berantakan seperti itu. Walaupun sedih, sang mama pun menuruti permintaan putrinya. Mereka pun berjalan beriringan dengan Darmi yang berjalan di depan. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan sang mama mengikutinya dari belakang sambil membawa keranjang. Walaupun keduanya mereka adalah mama dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda. Seolah-olah bukan dari keluarga yang sama. Di tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. Darmi, mau kemana kamu? Ke pasar. Lalu, siapakah orang yang di belakangmu itu? Apakah dia orang tuamu? Saja bukan mamaku, dia pembantuku. Seperti disambar petir, sang mama mendengar ucapan putrinya. Namun ia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Setelah itu, keduanya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pasar. Tidak kemudian mereka bertemu lagi dengan seseorang. Darmi, hendak kemana kamu? Ke pasar. Siapa yang di belakangmu itu? Dia pembantuku. Jawaban yang dilontarkan Darmi tentu membuat mamanya semakin sedih dan sakit hati. Tetapi sang mama masih kuat untuk menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya sang mama berhenti lalu duduk di pinggir jalan. Ma, kenapa berhenti? Beberapa kali Darmi bertanya, namun sang mama tetap saja terdiam, tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut mamanya yang berbicara perlahan sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Mama sedang apa? Sang mama tetap saja tidak menjawab pertanyaan anaknya. Namun ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur bergemuruh memekakkan telinga. Hujan deras pun turun, kemudian secara perlahan kaki Darmi berubah keras dan menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Mama, apa yang terjadi dengan kaki Darmi? Maafkan Darmi, maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Maaf, Ma. Namun, apa hendak dibuat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi dihindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi dari kaki, badan, hingga kepala. Anak durhaka itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang mama masih melihat air menetes dari kedua mata putrinya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tak lama kemudian, cuaca kembali terang seperti semula. Namun, seluruh tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Pesan moral dari dongeng ini yaitu hormatilah dan sayangilah kedua orang tua kita. Karena keberhasilan seorang anak tidak hanya dari usaha kita, tetapi juga dari doa kedua orang tua kita. Demikianlah dongeng yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.